Perkenalkan, nama saya Safera Febriana Valentin dari kelas D semester 2 Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Untuk NRP saya 222-32967 dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Henry Didiharto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Untuk definisinya, sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Merupakan sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh atau proses pencernaan yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Untuk fungsinya, yang pertama, mencerna sumber makanan untuk energi tubuh. Yang kedua, memecah nutrisi menjadi nutrien sehingga dapat menembus membran plasma. Yang ketiga, absorpsi nutrisi dari makanan yang sudah dihancurkan. Yang keempat, eliminasi sisa metabolisme atau makanan yang tidak dapat dicerna. Untuk selanjutnya, proses pencernaan makanan dalam saluran pencernaan berlangsung dengan dua cara. Yang pertama, pencernaan secara mekanis, dan yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Untuk pencernaan secara mekanis adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah, juga dengan otot-otot lambung. Untuk yang kedua, pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Untuk anatomi sistem pencernaan, terdapat di saluran pencernaan. Yang pertama itu rongga mulut, yang kedua faring, yang ketiga esofagus, yang keempat lambung, yang kelima usus halus, yang keenam usus besar, yang ketujuh rektum, dan yang terakhir adalah anus. Untuk organ tambahan terdapat gigi, lidah, kandung empedu, hati, pankreas, dan kelenjar seperti ludah, getah lambung, hati, pankreas, getah usus. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, dan langit-langit mulut yang merupakan pintu masuk dari traktus gastrointestinal. Tempat permulaan bagi proses digestif mekanis, yaitu dengan cara mastikasi atau mengunyah, dan juga proses digestif kimiawi melalui enzim yang terdapat dalam saliva. Fungsi mulut sendiri yang pertama yaitu jalur bagi keluar masuknya udara. Yang kedua, menjadi gerbang utama bagi makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, berperan penting dalam menunjang aktivitas bicara. Untuk kelenjar saliva menghasilkan enzim amilase, mucus atau lendir, dan air yang berfungsi untuk memecah patin atau amilum menjadi maltosa. Untuk yang kedua ada faring, suatu kantong fibromuskuler yang bentuknya seperti corong, yang besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah, serta terletak pada bagian anterior kolom vertebra yang panjangnya kurang lebih 14 cm. Merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Untuk fungsi faring sendiri, yang pertama berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan, juga dalam proses berbicara. Yang kedua, sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan. Yang ketiga, sebagai penyaring dan pengatur tekanan, juga bisa mengatur kelembapan udara yang masuk untuk sistem pernapasan. Yang keempat, mengatur tekanan udara antara lingkungan dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Yang kelima, tempat rangsangan bersin
terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Untuk yang ketiga ada esofagus. Merupakan saluran muskuler yang menyalurkan makanan dari faring menuju gaster atau lambung. Panjangnya kurang lebih 25 cm sampai 30 cm. Lebarnya 2 cm. Untuk fungsinya sendiri, yang pertama menyalurkan makanan dari mulut ke lambung, yang kedua menghasilkan gerak peristaltik, yang ketiga mencegah laju isi dan cairan lambung. Dengan adanya penyempitan sphincter di kerongkongan, maka dapat mencegah masuknya cairan lambung ke kerongkongan akibat kadar asam lambung yang meningkat. Yang keempat ada lambung. Lambung sendiri merupakan bagian dari traktus gastrointestinal pertama yang berada di intraabdominal. Kapasitas normal lambung adalah 1-2 liter. Untuk fungsi lambung sendiri, yang pertama menyimpan makanan, produksi kimus, digestif protein, dan produksi mojus. Yang kedua menghasilkan enzim-enzim dan hormon pencernaan. Yang ketiga produksi faktor intrinsik, suatu glikoprotein yang disekresi sel periantal. Untuk enzimnya sendiri ada enzim pepsin, lipase, asam klorida, dan hormon gastrin. Untuk enzim pepsin itu mengubah protein menjadi protosa, pepton, dan polipeptida. Untuk enzim lipase yaitu memecahkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Yang ketiga ada enzim asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk memecah protein dan melawan virus atau bakteri dalam makanan. Yang keempat ada hormon gastrin yang berfungsi untuk merangsang produksi asam lambung dan membantu pergerakan lambung saat mencerna makanan. Untuk yang kelima ada usus halu. Usus halu sendiri merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter, lebarnya sekitar 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut villi atau tonjot-tonjot usus. Usus halus menghubungkan lambung dengan sekung kolon. Fungsi usus halus sendiri yang pertama menyerap nutrisi dari makanan seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral dan dialirkan ke dalam darah. Untuk yang kedua, mempermudah nutrisi digunakan oleh tubuh dengan cara menghancurkan makanan dengan enzim pencernaan dari pankreas dan empedu. Yang ketiga, menetralkan makanan dari lambung yang bersifat asam sebelum mencapai jejunum. Yang keempat, membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kelima, berperan dalam sistem kekebalan tubuh untuk membantu melawan bakteri penyebab penyakit yang tertelan dalam makanan dengan memobilisasi sel sistem kekebalan tubuh. Untuk yang keenam ada usus besar, merupakan bagian usus antara usus buntut dan rektum. Panjangnya kurang lebih 1,5 meter dan untuk diameternya sekitar 6,3 cm. Usus besar sendiri terdiri dari kolon ascendens atau kolon menanjak. Yang kedua ada kolon transversum atau kolon yang melintang. Yang ketiga ada kolon descendens atau kolon yang menurun, dan yang terakhir ada kolon sigmoid. Untuk fungsi usus besar, yang pertama menyerap nutrisi dan air dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Yang kedua, mengolah sisa makanan dan minuman dengan bantuan bakteri baik di dalam usus. Yang ketiga, membentuk atau mengubah tinja dari cairan menjadi padat.
yang keempat menyimpan zat empedu, yang kelima menyimpan tinja yang akan dibuang oleh tubuh dan membuangnya keluar dari dalam tubuh. Yang ketujuh ada rektum. Rektum merupakan saluran penghubung antara usus besar dan anus. Panjangnya sekitar 10-15 cm. Untuk pangkal rektum berada di ujung kolon sigmoid, yaitu bagian terakhir pada usus besar yang berbentuk menyerupai huruf S. Untuk fungsi rektum, yang pertama sebagai tempat penampungan feses, yang kedua mendorong feses untuk keluar, yang ketiga adanya mukosa memungkinkan terjadinya penyerapan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini menguntungkan pada pengobatan dengan suppositora dan levomenutrisi. Untuk selanjutnya, yang kedelapan ada anus. Anus merupakan lubang dari ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Untuk panjang lubang anus kira-kira 2-4,5 cm dan dikelilingi oleh otot anular yang disebut sphincter anal dalam dan sphincter anal eksternal. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagian lainnya dari usus. Saluran ini juga dilapisi oleh selaput lendir. Bagian atas saluran ini memiliki sel-sel yang menghasilkan sekresi untuk mempromosikan kotoran keluar dari tubuh. Untuk fungsi utama anus adalah sebagai alat pembuangan feses melalui proses defekasi atau buang air besar. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dan terima kasih.